kelahiran putra ketiga ya? Putri Iya, betul. sebetulnya malah. Iya. Baik, saya akan baca sedikit data barangkali supaya semua kembali mengingatkan saja. Karena yang kita bahas kali ini adalah monitoring protokol kesehatan dan evaluasi kinerja posko PPKM Mikro. Ini banyak yang menyaksikan nih mengenai PPKM Mikro. Ada nggak sih gunanya, namanya gonta-ganti, tapi ada nggak sih kerjanya sebetulnya? Sudah banyak pertanyaan yang dititipkan kepada saya sehubungan dengan PPKM. Dr. Dewi yang punya data yang akan bisa menjabarkan. Satu lagi adalah mengenai protokol kesehatan. Sebetulnya, seberapa patuh sih masyarakat dengan protokol kesehatan? Banyak yang mengatakan, ini dekat rumah saya aja nggak ada yang pakai masker, misalkan begitu ya. Oke, nanti kita akan lihat. Karena sekarang ceritanya, datanya agak berbeda. Tapi kita sama-sama mengerti bahwa kemarin Indonesia gitu ya, mencetak kasus baru di angka yang lumayan tinggi, yaitu 47.000 lebih, di mana bukan cuma paling tinggi selama pandemi, tapi paling tinggi di dunia. Bukan cuma bicara mengenai kasus baru, tapi juga angka kematian yang paling tinggi di dunia. Kita mengalahkan Rusia loh sebetulnya, sedih sekali ya. Dan satu lagi, dalam keadaan yang sebegitu susahnya, ternyata data yang saya dapat, nanti tolong dijelaskan ya Dr. Dewi ya, minggu ini terjadi kenaikan jumlah kelurahan yang kepatuhan memakai masker warganya nih di bawah 60%. Jadi tadinya nih yang nggak patuh di bawah, jadi kepatuhan cuma 60% ke bawah itu cuma ada 2.600 ribuan kelurahan. Tapi minggu ini bertambah menjadi 3.455. Kok lucu ya, dalam keadaan Indonesia yang segitu sulitnya, kok malah kepatuhan bukan turun, malah bukannya harusnya kan naik gitu ya, orang takut, jadi kemudian protokol kesehatannya dikerjakan, ternyata ini tidak begini. Oke, kita akan tanya sama Dokter Dewi, ceritanya seperti apa? Dok, kita mulai dari mana? Oke, jadi mungkin untuk pertama, biar kita ingat-ingat lagi nih Dokter Lola, kita mulai menjelaskan dari mana sih kita mengumpulkan data. Nah, ini penting untuk memahami bagaimana menginterpretasikan data kepatuhan yang sudah coba dikumpulkan. Kita bisa coba buka slide-nya sekarang. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa di Satgas Penanganan COVID-19 ini sudah kita sampaikan ya Dr. Lula ya, sejak bulan September 2020 telah mengembangkan sebuah sistem pemantauan protokol kesehatan untuk seluruh wilayah Indonesia, terutama berkolaborasi dengan para personil TNI, personil Polri, Duta Perubahan Perilaku, relawan Satgas, dan sekarang ditambah dengan anggota Posko. Nah, jumlahnya saat ini sudah mencapai 461.655 personil di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah memantau kepatuhan, terutama menggunakan masker dan menjaga jarak di lokasi-lokasi kerumunan. Contohnya di mall, di restoran, di perkantoran, di pasar, tempat wisata, dan lain sebagainya. Sampai dengan hari ini, sejak September 2020, sudah lebih dari 558 juta orang dipantau, dan kita sudah menerima laporan lebih dari 184 juta laporan. Jadi kalau berbicara, ini sudah masuk ke big data sebenarnya. Sudah 184 juta laporan kita terima di sini, dan setiap hari ini kurang lebih ada hampir sekitar 1 juta laporan diterima setiap hari. Dan ini sudah kita dapatkan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi wilayah Indonesia. Ini yang kita dapatkan, datanya real time, setiap hari, sistematis, semuanya juga dapat melihat dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Sekarang, sistem ini sudah kita tambahkan lagi penerapannya sampai dengan ke level kelurahan dan desa. Jadi sudah sampai mikro nih yang kita lihat. Jadi akan jauh lebih precise lagi, lebih presisi gitu. Apa yang kita lihat nanti hasilnya bagaimana akan saya jelaskan, Dr. Lola. Oke, jadi menurut Dr. Dewi ini ceritanya adalah dengan sistem yang baru ini kita bisa memantau sampai ke kelurahan. Makanya tadi kita punya data cantik tadi tuh ya, bisa kepatuhannya yang turun itu kita jadi dapat nih ceritanya. Jadi kalau orang mengatakan PPKM Mikro ini gunanya apa, yuk kita akan jabarkan lebih jauh ya. Buat yang ingin bertanya silakan saja di kolom chat room, bisa dituliskan di sana, nanti kalau ada waktu kita akan jawab satu persatu. Dilanjutkan Dr. Dewi. Baik, kita lanjut Dr. Lola. Jadi ini seperti biasa kita mengevaluasi slide selanjutnya, kita biasa mengevaluasi kepatuhan itu mingguan. Data real time, kita bisa ngeluarin data kepatuhan harian, bisa juga. Tapi ini untuk melihat lebih jelasnya lagi, agar datanya juga tidak terlalu granular, ini kita buat evaluasinya mingguan. Di sini kita bisa lihat Dr. Lula dalam 1 minggu terakhir,
kita bikin 3 level. Level kabupaten kota, level kecamatan, level kelurahan. Nanti akan saya gambarkan lagi gimana cara melihatnya, kenapa akhirnya seperti ini. Menggunakan peta nasional ini kita bisa lihat dalam 1 pekan terakhir, ada 95 dari 394 kabupaten kota yang dilaporkan, ini memiliki kepatuhan menggunakan masker kurang dari 75%. Jadi di level kabupaten kota ada sekitar 24% nih kabupaten kota yang kepatuhannya rendah, di bawah 75% lah ya. Kemudian di level kecamatan, ternyata ada 890 dari total 3.397 kecamatan yang melapor pada 7 hari terakhir, atau berarti sekitar 26,2% kecamatan yang ada di Indonesia ini memiliki kepatuhan menggunakan masker di bawah 75%. Kita ke bawah lagi sampai kelurahan dan desa. Bisa kita lihat di sini ternyata ada sekitar 26,57% kelurahan atau desa yang memiliki tingkat kepatuhan menggunakan masker di bawah 75%. Ini bisa dilihat kalau pembagiannya di zona merah, oranye, kuningnya ini ada yang di bawah 60, 61 sampai 75, 76 sampai 90, dan di atas 90. Yang saya sebutkan tadi kita pakai cut off point di bawah 75 dan di atas 75 biar lebih mudah melihatnya, dan kita kategorikan di bawah 75 berarti kepatuhannya masih rendah, seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya waktu kita breakdown nih makin ke bawah, kita punya angka jadi besar nih sebetulnya. Tadi kan kalau di rata-rata ceritanya bisa aja dapat dibantu sama daerah yang mana atau kelurahan yang mana yang lumayan patuh barangkali. Jadi kita udah bisa melihat nih langsung ke kelurahan. Ya oke, lanjut. Kita lanjut, kalau ini tadi menggunakan masker. Yang kedua adalah tentang jaga jarak. Hal pertama yang harus kita pahami bahwa ternyata kita lihat, kalau saya lebih suka ngeliat persentasenya, karena ini menggambarkan secara nasional. Saya ingatkan di level nasional, nanti kita evaluasi level provinsi, akan berbeda lagi. Di level nasional, kepatuhan menjaga jarak di kabupaten, itu sekitar 28,43% kabupaten di Indonesia masih memiliki kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak di bawah 75%. Kecamatan ini 30%, bahkan 30% kecamatan di Indonesia kepatuhannya rendah, sedangkan di level kelurahan sekitar 28,72%. Kalau kita ingat angka memakai masker, bisa kita secara nasional kepatuhan menjaga jarak kita lebih rendah dibandingkan kepatuhan memakai maskernya. Ini bisa kita lihat dari 2 slide yang sudah saya tampilkan di sini. Iya, jadi diingatkan sedikit aja nih buat semua sobat tangguh ya, sebetulnya kalau bicara menjaga jarak itu dia memberi perlindungan tuh jauh lebih tinggi loh daripada pakai masker, tapi orang biasanya kalau pakai masker itu menganggap sudah terlindung, jadi lupa dengan jarak biasanya. Lanjut, kita lanjut Dokter Lola. Nah, karena tadi sudah di level nasional, ini yang ingin saya kasih lihat. Kita bisa ngelihat ada breakdown peta yang lebih kecil kan Dokter Lola. Paling mudah coba kita lihat, tadi kita berbicara level nasional, sekarang kita tengok yuk yang ada di Provinsi DKI Jakarta, karena bicara PPKM darurat, saya mengambil 7 provinsi Jawa dan Bali. Kita mulai dari DKI Jakarta. Di sini bisa kita lihat bahwa menggunakan masker nih kalau level kabupaten kota hanya ada 2 warna, kuning sama hijau. Berarti kan secara persentase oke lah di atas 75% gitu ya. Tapi ternyata ketika di breakdown ke level yang lebih rendah di kecamatan, kita lihat sudah mulai ada titik oranye dan merah. Kita levelnya sampai kelurahan dan desa, merahnya jauh lebih banyak terlihat. Nah, sama dengan yang menjaga jarak, ini bahkan jauh lebih terlihat. Mungkin merahnya cuma 1 saja nih, kemudian di level kecamatan jadi terlihat di breakdown lebih banyak, dan bukan hanya di wilayah yang merah saja ternyata. Kecamatan yang tidak patuh tersebar, tidak hanya di kabupaten kota yang punya nilai merah. Nah, berarti kan kita melihat di sini bahwa di level kecamatan juga masih ada kepatuhan-kepatuhan rendah itu tersebar. Jaga jarak, kita bisa lihat merahnya lebih banyak lagi nih di level kelurahan dan desanya. Inilah gunanya pemetaan level mikro. Kita bisa melihat jauh lebih precise, lebih presisi, lebih akurat untuk melihat daerah-daerah mana yang perlu ditingkatkan lagi kepatuhannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan untuk di DKI Jakarta, dan ini pelaporannya Dokter Lula, kita evaluasi 2 cakupan pelaporan. Di DKI Jakarta dari total 267 kelurahan dan desa, 222 ini sudah melaporkan dalam seminggu terakhir. Artinya data yang saya sampaikan sudah merepresentasikan 83,15% kondisi yang ada di DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat berarti secara kepatuhan menggunakan masker masih ada sekitar 20,72% kelurahan dan desa di DKI Jakarta yang kepatuhannya rendah,
Sedangkan untuk menjaga jarak ada 57. Nah, beda lagi kan? Tadi cuma 20-an di level nasional. Di level provinsi, untuk DKI Jakarta terdapat 57,2% kelurahan atau setengahnya berarti ya Dokter Lula, yang kepatuhan menjaga jaraknya masih rendah. Ini yang menjadi highlight kita semua. Jadi kita harus melihat data, ada level nasional, level provinsi, di breakdown lagi ke level kecamatan dan kelurahan, kita akan jauh lebih memahami apa yang saat ini terjadi. Nah, tapi Dokter Dewi kalau melihat gambar ini ya, kita kan ada juga yang warnanya hijau. Ini saya berusaha untuk melihat yang positifnya ya. Nah, warna hijau sendiri waktu di breakdown lebih kecil diturunkan lagi, ternyata agak nambah ya sebetulnya hijaunya. Tapi hijaunya ini ketutup juga nanti sama merahnya. Jadi di awal nggak terlalu kelihatan, kayak misalkan menjaga jarak, waktu diturunkan ada loh yang ada hijaunya sebetulnya kan. Sebelumnya di tempat yang paling tinggi nggak ada yang hijau. Betul, karena data ketika kita agregasikan ke atas, ketika tertutupi dengan jumlah yang lebih besar, kesannya jadi lebih baik. Itulah kenapa kita gunakan data yang lebih mikro. Bahkan nanti kita sudah bisa lihat di seluruh posko daerah, sudah bisa melihat, seluruh provinsi sudah bisa melihat kelurahan dan desa mana yang kepatuhannya rendah. Itu bisa langsung ditargetkan untuk sasaran operasi penegakan disiplin. Seperti ini dia gunanya PPKM Mikro, dan barangkali juga masyarakat mesti mengerti bahwa yang kejadian di lingkungannya itu belum tentu kejadian yang sama kejadian di kelurahan yang lain sebetulnya. Jadi kelurahannya kayaknya bagus banget, semua orang protokol kesehatannya jalan, bukan berarti kelurahan lain seperti itu, karena bisa nempel-nempel sebelahan nih, bisa berubah ceritanya ya. Betul. Kita lanjut untuk provinsi selanjutnya, next slide. Kita masuk ke Jawa Barat, Dokter Lula, sama ini kita bisa lihat pemetaannya. Saya paling suka nih ngelihat pemecahan dari level kabupaten kota sampai dengan level kelurahan dan desa, karena lebih jelas. Untuk di Jawa Barat, ini laporannya sudah merepresentasikan kurang lebih hampir 60% dari seluruh kelurahan dan desa yang ada di sana, di mana kita bisa lihat kalau untuk menggunakan masker, 23,86% kelurahan dan desa yang ada di Jawa Barat, ini kepatuhannya rendah, sedangkan untuk jaga jarak sekitar hampir 30% lah, jadi hampir sepertiga kelurahan dan desa yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak. Jadi bisa kita bedakan nih, memang masih jaga jaraknya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan maskernya untuk Provinsi Jawa Barat. Terus kita bisa lanjut slide berikutnya saja. Kalau tadi Jawa Barat, kita langsung lanjut ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di sini pelaporannya melingkupi sekitar 23,25% kelurahan dan desa yang ada. Dari data yang kita terima, sekitar 23% kelurahan dan desa yang ada di Jawa Tengah rendah kepatuhan menggunakan maskernya, sedangkan sekitar 33%, lebih besar lagi nih dibanding Jawa Barat ya, 33% dari kelurahan dan desa yang ada di Jawa Tengah memiliki kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Nah, inilah fungsinya kita melihat per provinsi. Kita lanjut lagi yang keempat. Ini menarik di Yogyakarta. Kenapa? Karena cakupan pelaporannya mencapai 92%, Dokter Lula. Jadi posko daerahnya benar-benar jalan nih untuk melaporkan kondisi yang ada di wilayah mereka. Jadi total sekitar 92% sudah terlaporkan daerah-daerahnya, di mana kalau di sini kita melihat memang untuk menggunakan masker sekitar 13% dari kelurahan dan desa yang ada di sana memiliki kepatuhan yang rendah, sedangkan untuk jaga jaraknya sekitar 23%-an kelurahan dan desa yang masih perlu ditingkatkan lagi kepatuhan menjaga jaraknya. Ini dari Yogyakarta. Kita lanjut ke provinsi selanjutnya, Jawa Timur. Jawa Timur juga pelaporannya sudah melingkupi sekitar 60% dari seluruh wilayah yang ada di sana, kelurahan dan desa. Untuk kepatuhan menggunakan masker, masih ada 1/5 kelurahan dan desa yang kepatuhannya masih rendah, sekitar 20%-an. Sedangkan untuk menjaga jaraknya 1/4-nya, sekitar 25% kelurahan dan desa yang ada di Jawa Timur, ini masih memiliki kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Kita lanjut, next. Ini Banten. Banten pelaporannya melingkupi sekitar 40% dari daerah yang ada, di mana kalau kita lihat untuk kepatuhan menggunakan maskernya, 27% kelurahan dan desa masih rendah, sedangkan 34,45% kelurahan dan desa yang ada di Banten memiliki kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Jadi kita bisa lihat ya Dokter Lula, ada yang beda-beda nih. Ada yang belasan persen tadi kepatuhannya dari kecakupan kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang rendah, ada juga yang sampai banyak kelurahan dan desa yang memang masih punya kepatuhan yang rendah. Terakhir, next, ada di Provinsi Bali. Nah, di Bali kita bisa lihat lebih banyak hijaunya nih Dokter Lula kalau kita lihat. Betul, ini pelaporannya
kurang lebih dari 98 sudah mencakupi sekitar 98% wilayah desa yang ada di sana, di mana memang kepatuhan untuk menjaga jarak maupun menggunakan masker ini terlihat cukup baik, hampir wilayahnya banyak yang hijau, dengan kurang lebih yang masih kurang dari 5% lah dari kelurahan dan desa yang perlu ditingkatkan kepatuhannya. Ini untuk di wilayah Bali. Jadi mungkin itu untuk wilayah 7 provinsi ya, Dr. Lula, yang ada di Jawa dan Bali. Next-nya, kita masuk next slide-nya. Nah, ini yang perlu saya jelasin pelan-pelan nih, Dr. Lula. Oke, ini kan gambarnya juga agak keriting dan pertanyaan tuh udah banyak banget nih yang masuk, yang semuanya juga barangkali dan titipan juga banyak. Pertanyaannya adalah kenapa PPKM darurat yang udah ditarik udah berapa belas hari ini kok kayaknya nggak ada rasanya gitu, kok kemudian masih naik terus kasus kita udah pada nanya semua. Oke, kita akan lihat pelan-pelan. Kita akan ke sana juga, teman-teman, sabar dulu ya Sobat Tangguh. Kita akan ke sana juga, akan terjawab semuanya, tapi kita akan lihat dulu protokol kesehatannya juga nggak jalan dengan baik loh ternyata gitu ya. Oke. Sebelum ke sana, mungkin ini dulu, ini pelan-pelan harus saya jelasin kenapa. Yang pertama, grafik di sini menggambarkan cakupan kelurahan atau desa dengan kepatuhan yang rendah. Kita pakai cut off point 75% ya, sebelah kiri untuk menggunakan masker, sebelah kanan untuk jaga jarak. Jadi di sini adalah kalau ada angka-angka persentase di sini adalah persen kelurahan atau desa dengan kepatuhan yang rendah. Jadi semakin banyak persenannya berarti semakin banyak kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang rendah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk menggunakan masker, ternyata paling rendah kita tercatat di Gorontalo yang sekitar 76% kelurahan dan desanya masih memiliki kepatuhan yang rendah dalam menggunakan masker. Peringkat kedua ada Kepulauan Bangka Belitung dengan kisaran 57% kelurahan dan desa yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki kepatuhan yang rendah, dan yang ketiga adalah Papua, sekitar 55% kelurahan dan desa yang ada di sana kepatuhan menggunakan maskernya ini masih di bawah 75%. Dan kita masih bisa lihatlah provinsi-provinsi yang lain, ada Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, angkanya masih sekitar 40 ke 50% nih Dr. Lula. Artinya masih ada setengah kelurahan dan desa yang masih memiliki kepatuhan yang rendah di sini, yang harus kita highlight dan harus kita improve ke depannya. Walaupun memang kebanyakan di luar Pulau Jawa dan Bali ya, untuk wilayah-wilayah dengan kepatuhan yang rendah. Untuk jaga jarak, ini ada di sebelah kanan. Di sini agak beda, ternyata provinsi dengan cakupan kelurahan yang cukup tinggi, memiliki kepatuhan yang rendah ada di Kalimantan Utara. Ini sekitar 83% kelurahan dan desa yang ada di sana ini memiliki kepatuhan menjaga jarak di bawah 75%. Yang kedua, di sini bisa kita lihat nanti ada Bangka Belitung, ada Gorontalo, ada Bengkulu, baru masuk DKI Jakarta di angka 57%. Jadi memang ini adalah evaluasi untuk kita semua, bagaimana seluruh elemen masyarakat dari level yang terkecil, bahkan ini kelurahan dan desa, kalau kita breakdown lagi ada RW, ada RT, ini semua harus memiliki sumbangsih kontribusi yang sama, meningkatkan kedisiplinan penggunaan masker, jaga jarak, protokol kesehatan ini memang benar-benar perlu diterapkan. Dan ini menjadi evaluasi kita bersama, Dr. Lula. Iya, Dr. Dewi, saya mau tanya dulu nih, kan ceritanya ini adalah data seminggu terakhir kan? Seminggu terakhir, betul. Seminggu terakhir itu berarti kita udah menjalankan PPKM darurat. Kalau kalau di luar Jakarta saya nggak masalah, mungkin barangkali ya emergensinya agak berbeda barangkali terasanya. Tapi kalau yang di Jawa ini kan kita merasakan bahwa rumah sakit penuh, nggak ada oksigen semua begitu ya. Ini masih ada angka-angka yang dahsyat setinggi itu. Ini orang-orang yang melakukan, maksudnya nggak melakukan protokol kesehatan ini memang nggak tinggal atau nggak ngeh atau nggak tahu atau gimana ya, Dokter Dewi ya? Saya kok sampai speechless melihat angkanya. Iya, Dokter Lula. Nanti pekan depan saya akan mulai membawakan time series. Jadi ini pelan-pelan dulu, karena ini baru satu tahap dulu ya, Dokter Lula. Saya kasih gambaran deskripsi. Pekan depan, walaupun sebenarnya pekan ini sudah kita keluarkan juga analisis perbandingan data antara 5 sampai 11 Juli dibandingkan 28 Juni dengan 4 Juli gitu ya. Jadi kayak 2 minggu terakhir perubahannya gimana. Walaupun memang dari sana kita mencatat masih lebih banyak provinsi yang kepatuhan cakupan kelurahannya dengan kepatuhan rendah malah bertambah. Itu ada catatannya, siapa saja juga ada. Jadi nanti minggu depan kita akan mulai bahas ke sana. Prinsip pertamanya difahami dulu karena ini agak berbeda cara kita menilai. Kita nggak bilang provinsi ini kepatuhannya 70%, karena ketika dibilang 70% harus di breakdown ke bawah lagi. Belum tentu seluruh kecamatan, kelurahan, desa di wilayah sana memiliki kepatuhan yang sama 70%. Karena itu adalah agregasi ke atas. Jadi ini akan jauh lebih baik untuk menilai bagaimana melihat berapa banyak cakupan kelurahan dan desa yang ada di Indonesia dengan kepatuhan rendah atau tinggi
dengan cut off point 75%, seperti itu. Buat Sobat Tangguh, walaupun jelimet, tapi ini angka datanya itu jadi lebih real buat kita semua. Jadi kita lebih mengerti sebetulnya. Nanti waktu kita bicara mengenai kasus yang terus bertambah begitu ya, kayaknya nggak bisa direm itu kenapa nih? Kita salah satunya udah tahu nih cerita bahwa protokol kesehatan kita ini nggak baik-baik amat sebetulnya dijalankan. Kepatuhannya itu tidak terlalu baik. Lanjut, Dokter Dewi. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai kepatuhan di level provinsi, ya. Tadi nasional sudah, provinsinya sudah. Nah, saat ini kita coba bahas lokasi kerumunan. Ini penting juga untuk kita pahami, Dokter Lula. Yang pertama ingin saya bahas, lokasi kerumunan dengan kepatuhan yang rendah kebanyakan di mana? Dalam 1 bulan terakhir. Jadi kita lihat dalam 1 bulan terakhir mana sih lokasi-lokasi dengan kepatuhan yang rendah. Yang mungkin kalau kita bisa lihat di sini ada 2 perbedaan, misalnya menggunakan masker sama menjaga jarak. Di sini kalau menggunakan masker ini ternyata kepatuhan paling rendah kita temui di wilayah pemukiman. Bisa jadi karena mereka ngerasa sebelah kanan kiri saya aman, tetangga semua sehat. Itu evaluasi kita lagi. Bisa jadi karena kita ngerasa aman itu yang justru membawa transmisi penyakitnya berjalan dan akhirnya terjadilah banyak penularan. Jadi kalau menggunakan masker, kita melihat titik lemahnya ada di wilayah pemukiman. Peringkat kedua adalah tempat wisata. Kemudian peringkat ketiganya adalah restoran atau kafe tempat makan. Itu menjaga maskernya agak rendah. Sedangkan untuk jaga jarak, Dokter Lula di sini juga bisa kita lihat hampir mirip polanya di mana wilayah pemukiman masih menempati peringkat pertama juga untuk titik kepatuhan terendah menjaga jarak. Diikuti dengan tempat wisata, kemudian kita bisa lihat restoran dan kedai, tapi ternyata ada beberapa tambahan nih untuk kayak bandara dan stasiun juga ternyata ada kepatuhan yang cukup rendah di sana. Bisa jadi karena sebulan terakhir kita juga masih melihat adanya pergerakan orang mungkin ya keluar daerah gitu. Jadi bandara dan stasiun juga cukup menjadi sorotan kita bersama, ada kepatuhan menjaga jarak yang rendah di sana. Kita juga maaf Dokter Dewi, di jalan umum tadi kan lumayan tinggi nih kepatuhannya. Maksudnya kalau di jalan umum patuh gitu ya berarti ya? Betul, lumayan patuh lah kalau kita bilang ya sekitar 87%. Baik. Betul. Kita lanjut lagi Dokter Lula untuk yang sebelah kanan. Belum masih balik lagi ya. Ini sebelah kanan ini adalah jumlah orang ditegur. Jadi bukan hanya kita memantau, tapi juga petugas yang ada di lapangan melakukan peneguran ketika ditemukan adanya pelanggaran atau ada sesuatu yang harus diingatkan, diedukasi. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa wilayah yang paling banyak ditegur memang satu wilayah pasar. Ini banyak orang ditegur di pasar. Berarti bisa jadi di sana banyak terjadi pelanggaran. Mulai dari jaga jarak, bisa kita bayangkan lah ya kondisi pasar. Kemudian kalau berkerumunnya di pasar, mungkin menggunakan maskernya juga mungkin tidak sesuai dengan protokol yang seharusnya diterapkan. Jadi pasar menempati peringkat pertama. Peringkat kedua adalah perkantoran. Ini juga masih termasuk wilayah yang banyak ditegur. Yang ketiga adalah jalanan umum. Yang keempat adalah pemukiman, dan yang kelima adalah restoran atau kedai. Nah, itu adalah wilayah-wilayah, lokasi-lokasi kerumunan yang banyak mendapat teguran dari personil-personil yang ada di lapangan, yang mungkin juga mencerminkan tingkat kepatuhan yang rendah pada lokasi-lokasi itu. Saya kembali mau mengapresiasi semua duta perubahan perilaku yang sudah membantu kita untuk menegur. Karena menegur itu juga tidak mudah, belum lagi tidak semua orang menerima untuk ditegur ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Lanjut Dokter Dewi. Lanjut, slide berikutnya, ini adalah gambaran Dokter Lula, kita mengatakannya evaluasi kinerja ya. Evaluasi cakupan, seberapa banyak kelurahan dan desa yang melaporkan monitoring protokol kesehatannya kepada Satgas ini dalam 7 hari terakhir. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa memang di 34 provinsi ada yang sedikit, ada yang banyak banget. Nah, ini artinya kan ada yang harus di catch up gitu. Ada provinsi-provinsi memiliki angka pelaporan cakupan kelurahan desa yang melaporkan masih sedikit. Nah, ini perlu kita dorong kembali agar pelaksanaan pelaporan, monitoring, penegakan disiplin juga berjalan. Kalau kita lihat 5 provinsi dengan cakupan kelurahan yang paling tinggi melaporkan, yang pertama adalah Bali, cakupannya sampai 98%, Jogja tadi kita udah lihat 92%, Jakarta 89%, Jawa Barat 62%, dan Jawa Timur 60,73%. Jadi memang kebanyakan masih di Jawa dan Bali nih. Untuk wilayah-wilayah provinsi lain ini masih perlu didorong. Tapi catatan yang lain tadi kan cakupan ya Dokter Lula, bergantung sebuah provinsi, kelurahan dan desanya berapa. Karena nggak mungkin size-nya Jakarta disamakan sama size-nya Jawa Tengah dan Jawa Barat misalnya, yang jumlah kelurahannya ribuan gitu. Jadi kalau berdasarkan jumlah, sebenarnya yang paling banyak secara jumlah adalah Jawa Timur.
ada sekitar 4.775 kelurahan dan desa yang sudah melapor. Tetap ini harus kita apresiasi karena Betul. mengatur jumlah kelurahan desa yang besar itu kan tidak mudah ya. Jadi secara jumlah pelaporannya paling tinggi Jawa Timur, kemudian diikuti dengan Jawa Barat ada 3.640 kelurahan dan desa. Aceh, nah ini Aceh juga luar biasa ternyata, 2.870 kelurahan dan desa melaporkan, kemudian Jawa Tengah di atas 2.023 kelurahan dan desa melaporkan. Nah, tapi kalau yang melaporkannya masih rendah sekali, Dokter Dewi, berarti kita nggak bisa melihat gambaran yang jelas dong sebetulnya. Betul. Jadi kalau tadi kita lihat slide yang sebelumnya, ada satu provinsi yang tidak ada pelaporan sama sekali dalam 1 minggu terakhir, yaitu Maluku Utara. Nah, ini juga jadi evaluasi. Lagi-lagi, tools ini adalah membuat kita jadi sama-sama bisa mengevaluasi. Mana sih yang belum melapor, bukan hanya di level provinsi, bahkan level kabupaten, kota, kecamatan, bahkan kelurahannya kita absen. Siapa yang masih belum melakukan pelaporan dan pendataan, atau mungkin bahkan melaksanakan kinerja poskonya, karena gimana kita tahu poskonya jalan atau tidak kalau tidak dilaporkan, seperti itu. Jadi kalau barangkali teman-teman dari daerah yang belum melapor, silahkan ya supaya data kita juga lengkap, kita juga mengerti apa tindakan selanjutnya nih yang harus dikerjakan ya. Dan Maluku Utara salah satu provinsi yang kemudian kenaikan kasusnya juga lebih daripada 100% ya dalam seminggu terakhir ini, ya, 10 hari belakangan ya. Baik, lanjut Dokter Dewi. Kita lanjut terakhir Dokter Lola, ini mungkin rekomendasi, ini sudah slide terakhir saya, jadi mungkin di awal kita membuka CDA ini, kita mengingatkan kembali berbicara mengenai kepatuhan protokol kesehatan, kemudian leveling kita sudah sampai level yang jauh lebih mikro lagi untuk dapat pengambilan strategi yang jauh lebih baik dan lebih targeted. Kemudian di sini adalah rekomendasinya terutama di masa PPKM darurat, yang pertama kita semua paham adanya mutasi virus yang saat ini sedang terjadi, yang mengakibatkan kecepatan penularan juga bertambah. Hal ini tentu sebelum ada mutasi aja kita sudah diwajibkan gitu ya melakukan protokol kesehatan, apalagi di tengah kondisi potensi penularannya yang jauh lebih tinggi, maka 3M ini benar-benar harus diterapkan oleh kita semua, dijalankan dengan jauh lebih ketat, dan jangan ada lagi kompensasi lah dengan berkata, dia kan cuma teman saya, dia kan tetangga saya, mereka semua sehat. Nggak bisa, karena lagi-lagi kita melihat memang banyak kelemahan kepatuhan, terutama di wilayah-wilayah justru di pemukiman yang kita lihat, dan itu ternyata bisa juga menjadi sumber penularan satu orang dengan ke orang yang lainnya. Baik, ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Dokter Lola, kalau dari data tadi kita melihat bahwa secara nasional mungkin sekitar 30% kelurahan atau desa di Indonesia ini masih memiliki kepatuhan protokol kesehatan yang rendah. Kita masih punya PR nih, let's say 1/3. Itu level rata-rata nasional. Kalau kita breakdown ke provinsi, kita tahu nih ada provinsi yang ternyata 50% lebih nih masih harus lebih digencarkan lagi gitu ya. Penegakan disiplinnya terkait dengan melaksanakan 3M-nya dan lain sebagainya. Ini adalah memerlukan kolaborasi kita semua, terutama masyarakat, bekerja sama untuk sama-sama menerapkan dan meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan manapun juga, mau di rumah, mau dia keluar beraktivitas, misalnya bekerja, untuk yang tidak di wilayah Jawa dan Bali tentunya, ini bisa benar-benar difikirkan bahwa ternyata kontribusi kita dengan kedisiplinan kepatuhan protokol kesehatan akan membawa keselamatan. Ini kalau tadi sudah kita lihat juga videonya sebelum kita mulai COVID dalam angka ya Dokter Lola, bahwa ini sudah merupakan harga mati nih protokol kesehatan, sesuatu yang benar-benar harus dijaga. Dan yang terakhir, karena pekan depan sudah akan memasuki Hari Raya Idul Adha, diingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menghindari kerumunan sosial maupun keagamaan. Apapun kegiatannya, terutama di tengah kondisi penularan yang cepat ini, dengan adanya kerumunan-kerumunan, karena di beberapa daerah punya tradisi, Dokter Lola. Ada tradisi yang mereka harus ke pasar, beli apa gitu ya. Biasanya kalau dari data yang kita lihat, ada kecenderungan peningkatan kerumunan terutama di wilayah pusat-pusat perbelanjaan. Mulai dari H-5 sampai H-1 puncaknya sebelum Idul Adha. Bisa kita keluarin datanya nanti ya, pekan depan atau kita ingatkan lagi. Intinya adalah tetap patuhi protokol kesehatan, terutama jika ada tadi momen-momen seperti Hari Raya Idul Adha misalnya, ada momen keagamaan, ini benar-benar harus dipastikan pengetatan protokol kesehatan dilakukan. Dokter Dewi, tetap saja ada satu pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama berhubungan sama kasus yang naik terus sebetulnya. Ini dari Mbak Kristi ya, dari berita1.com.
Pertanyaan pertama ini ditanya oleh semua orang. Lonjakan kasus sudah mencapai 40.000 lebih. Apakah pelaksanaan PPKM darurat selama 11 hari itu nggak ada pengaruhnya? Atau sebetulnya, oh ada pengaruhnya, kalau nggak pakai PPKM darurat, barangkali udah 80.000 atau barangkali udah 100.000 barangkali. Jadi kita mau bertanya nih, sebetulnya yang menyebabkan sampai kemudian angka naik terus ini apa? Satu, apakah barangkali nih ya, testing, tracing-nya jalan, 3T-nya jalan bagus banget, tesnya banyak sekali, sampai kemudian angkanya sebegitu banyak. Yang kedua, PPKM daruratnya barangkali nggak berguna juga. Yang ketiga, mungkin udah dapat barangkali tadi ya, protokol kesehatan ternyata nggak patuh-patuh amat nih masyarakat ya. Yang mana? Atau barangkali campuran semuanya, atau bagaimana, Dokter Dewi? Iya, jadi yang pertama yang harus kita pahami, mungkin kita juga udah sering diskusikan ya Dokter Lula, ketika sebuah intervensi dilakukan pada hari itu juga bukan berarti penurunan kasus langsung kita lihat di hari itu juga. Biasanya butuh waktu. Paling cepat 3 minggu sebenarnya. Jadi let's say kita melaksanakan PPKM darurat, mulai ada pengereman biasanya pada saat kita melaksanakan PPKM awal Januari 2021 ya Dokter Lula, itu pada saat pelaksanaan bahkan 2 minggu masih belum kelihatan, kasus masih naik ke puncak. Baru setelah itu ada penurunan ketika pekan ketiga. Jadi kita berharap bahwa intervensi yang dilakukan, pengetatan mobilitas, pengetatan aktivitas akan dapat mengerem kenaikan kasus, dan mungkin dampaknya baru bisa kita rasakan 3-4 minggu setelah implementasi, baru mulai dirasakan pada saat implementasinya berjalan. Tapi lagi-lagi yang harus kita pahami, jadi kalau di epidemiologi ada triangle, agent host environment gitulah ya. Agentnya ini si virus. Jadi kalau ditanya kenapa bisa lonjaknya tinggi banget, dari agentnya juga ternyata sudah ada mutasinya ini, varian delta yang ternyata secara saintifik sudah terbukti memiliki penularan yang jauh lebih tinggi, kapasitas penularan yang jauh lebih tinggi. Tapi ada juga nih hostnya. Hostnya ini juga ngaruh. Mungkin kalau sekarang kita berbicara COVID, kepatuhannya nih. Kan ngaruh juga. Kita patuh dan kita tidak patuh, si virusnya mampu bertransmisi dari satu orang ke orang yang lain tergantung dari kepatuhan setiap individunya. Jadi kita sebagai orang juga memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan apakah kasusnya berkembang naik atau tidak. Dan yang terakhir mungkin environment ini kita ibaratkan seperti kebijakan dan policy. Mulai dari testing, tracing, dan treatment masuk ke sana. Kemudian bagaimana strategi pembatasan mobilitas dilakukan, keluar masuk wilayah dibatasi. Ini adalah dari environment yang juga berpengaruh terhadap mengerem atau enggaknya kasus ini bisa nanjak terus atau tidak. Jadi memang multifaktorial kalau kita berbicara, dan butuh tadi dibilang kolaborasi semua orang. Kalau virus kita nggak bisa ngapa-ngapain pastinya Dokter Lula ya, karena mutasi varian that's happening itu adalah sesuatu yang lumrah dan wajar terjadi pada virus gitu. Tapi dua hal yang harus bisa kita kontrol. Dari hostnya, dari kitanya, kepatuhan 3M-nya, dan dari environment-nya, dari strategi kebijakan pemerintah, dari mulai daerah, pemerintah pusat, semua harus membantu terlaksananya pemutusan rantai penularan COVID-19 yang ada di masyarakat, seperti itu. Baik, dan harusnya daerah-daerah lain ini belajar dari daerah yang sudah lebih dulu barangkali meledak kasusnya ya, seperti di Jawa dan Bali. Berarti daerah lain tuh bukannya kemudian lebih tenang, sebetulnya hati-hati, semua tetap bergerak tentunya. Tadi dikatakan juga puncak dari kasus ini kira-kira kapan sih? Kan ada yang menyebutkan barangkali pertengahan Juli akan kemudian akan turun, atau bagaimana sih? Atau nunggu tanggal 20-an nanti? Karena hitungannya kalau 3 minggu, kita mulainya 3 Julian ya kalau gitu ya. Tambahin 21 hari mestinya di akhir dari Juli, atau bagaimana Dokter Dewi? Jadi harapannya kalau memang kondisi di tengah-tengah masyarakat benar-benar, maksudnya ini butuh kesabaran ya Dokter Lula, punya intervensi, tapi kalau tidak ada kolaborasi, sulit berjalan sebenarnya. Karena ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, koordinasi antar pihak semuanya. Jadi harapannya ketika benar-benar PPKM darurat diterapkan dan diimplementasikan dengan benar, kita berharap memang kasus ini mulai turun, di awal Juli sudah mulai terlihat ada grafik penurunan. Ini harapan kita. Tapi lagi-lagi kan pasti ada variabel-variabel tadi, itu variabel kepatuhannya, apakah benar-benar berjalan, mobilitasnya benar-benar berhenti atau tidak. Catatan tambahannya, PPKM darurat dilakukan di Jawa dan Bali fokusnya. Kita mulai melihat dalam 1-2 minggu terakhir, kenaikan kasus mulai terjadi di seluruh provinsi Indonesia. Jangan sampai sentra di Jawa dan Bali mulai bisa ditekan, luar Jawa dan Bali berkontribusi dengan kenaikan kasus selanjutnya. Jadi memang harus seluruhnya, dan nggak bisa juga kita bilang, PPKM darurat kan cuma Jawa Bali aja, yang lain ya saya nggak peduli misalnya, atau ya nggak perlu patuh-patuh banget lah, kasus di kita belum naik. Nah ini juga harus menjadi perhatian untuk semuanya. Betul. Jadi jangan sampai kemudian, dan saya tuh melihatnya seperti ini kan kasusnya masih cukup tinggi. Maksudnya Jawa Bali aja deh, kita nggak usah ngelihat yang seluruh Indonesia barangkali. Sementara
Dalam keadaan sekarang rumah sakitnya sudah penuh, oksigennya sudah langka di mana-mana, sementara kasus tiap hari masih bertambah. Ini kan nggak terkejar sepertinya. Dan mestinya daerah lain sudah melihat keadaan kejadian di Jawa dan Bali, jangan kemudian mengikuti seperti itu. Ini ada pembelajaran di sini yang harus benar-benar belajar. Ini kadang-kadang kita repot sama kita gitu. Kalau belum kepentok gitu kayaknya belum sadar begitu. Padahal ini udah berkali-kali loh pembelajarannya. Betul kan Dokter Dewi? Betul. Jadi di sini yang harus sama-sama kita sepakati bersama bahwa upaya promotif dan preventif jauh lebih baik dibandingkan dengan upaya kuratif. Kalau sudah terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi, nggak akan mungkin kuratif ini mampu mengampu semua kebutuhan-kebutuhan gitu. Sedangkan ketika kita mampu mencegah, ini akan jauh lebih baik. Itulah kenapa dari sekarang diingatkan, kita kasih lihat angka kepatuhan. Ayo mulai ditingkatkan. Jangan sampai ketika memang mulai terjadi kenaikan, jadi langsung hebat gitu. Naikannya juga langsung drastis di luar Jawa dan Bali. Belajar dari pengalaman dari daerah lain, upaya promotif dan preventif tetap harus dilakukan dan menjadi prioritas. Jangan sampai kita harus kejadian dulu baru menekan kuratifnya. Seperti itu. Jadi menambah rumah sakit berapa ribu pun gitu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dan selalu diingat bahwa si virus ini akan terus bermutasi. Kalau kita dapat sekarang Delta itu dari India, karena di India pernah terjadi tsunami COVID, meledak kasusnya. Jangan sampai kemudian Indonesia juga bikin varian baru di sini kalau ternyata banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia. Waktu dikatakan bahwa sebagian besar adalah OTG dan ringan, tapi yang sebagian kecil yang barangkali cuma di bawah 4%, di bawah 5% barangkali, kalau membutuhkan rumah sakit itu, rumah sakit kita nggak cukup kemudian untuk menampung sekian banyak orang. Angkanya kecil, tapi jangan terkecoh dengan persentase. Boleh dikatakan 5%, tapi 5% dari jutaan ceritanya tentu tidak manis. Begitu kan ya Dokter Dewi? Betul. Mau apapun variannya, tetap saja yang harus dikerjakan adalah protokol kesehatan. Tadi Dokter Dewi membuka dengan masker lagi, kemudian jangan lupa maskernya sekarang double ya teman-teman semua ya, Sobat Tangguh. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Jangan lupa bahwa masker itu bukan senjata kita yang paling utama. Sebetulnya yang memberikan perlindungan lebih besar adalah jaga jarak. Tapi ternyata jaga jarak ini yang paling sering dilanggar. Memang sulit menjaga jarak dengan sendirinya ya. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun ini untuk barangkali yang tidak secara langsung ya dari benda-benda yang dipegang barangkali. Kemudian ada membatasi mobilitas, dan tentunya menjauhi kerumunan. Walaupun ada yang menambahkan jadi 6M, tambah M yang terakhir adalah nggak usah makan dulu deh bareng-bareng katanya. Tapi apapun ceritanya, protokol kesehatan ini yang jadi pegangan kita, apapun variannya. Begitu kan Dokter Dewi kan? Sangat Dokter Lula. Semangat, saya tunggu lagi minggu depan. Ceritanya nanti barangkali kita akan bicara PPKM mikronya lebih jauh, ceritanya mengenai perbandingannya seperti apa, termasuk tadi. Kalau orang menyaksikan PPKM mikro tadi sudah jelas, kalau PPKM darurat ini apa antara ada angkanya, walaupun angkanya sekarang tetap naik ya sebetulnya, nanti kita akan breakdown barangkali di minggu pertama, minggu kedua ceritanya seperti apa. Dan nggak bisa dilihat secara utuh semua se-Indonesia, kita akan breakdown satu-satu. Tapi hati-hati, sekarang ancamannya adalah penambahan kasus di luar Jawa Bali. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Dr. Dewi di COVID dalam angka ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk semua perhatian. Terima kasih banyak untuk Dr. Dewi terlebih dahulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya Dr. Dewi ya. Senang sekali hari ini belajar banyak dari Dr. Dewi dengan data-data yang tidak pernah bohong tentunya. Data ini yang akan menjadi pegangan kita untuk bertindak lebih jauh. Terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Jangan lupa protokol kesehatan. Tetap semangat untuk sehat. Kalau yang masih isoman, semangat juga untuk pulih kembali ya. Sampai ketemu lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih
Dokter Ula. Terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama. banyak.